Ibadah kita pada hari ini datang di tengah-tengah kebaktian di tengah keluarga. Kami berharap kedatangan ibadah kita tidak akan mengurangi iman percaya kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari dulu kita sejenak menyatukan hati dan pikiran kita sambil kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersatu sejenak. Amin. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita dari buku nyanyian nomor 216. Kita bernyanyi ayat 1 dan 3. Untuk responsorial Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan di ibadah kita hari ini yang diambil dari Mazmur pasal 112. Mazmur pasal 112 yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat ke-10. Kita akan membacakannya silih berganti, kami akan memulainya, dan di ayat yang terakhir nanti ayat 10 kita nanti sama-sama membacakannya. Mari kita memperhatikan dan memulainya. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Sama-sama di ayat 10. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan mulia bagi Bapa.
Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengangkat lagu pujian kita melalui nyanyian dari nomor 155. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2. Sebagai pengantar renungan di ibadah kita hari ini, Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai epistel diambil dari 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 dimulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Kami bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman-Nya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Ucapkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah
berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan ini. Amin. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak memperhatikan warga jemaat yang ada di tengah-tengah gereja kita dalam satu minggu ini. Yang pertama, kebaktian GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 masih tetap beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Panduan ibadah minggu dapat disaksikan melalui streaming link YouTube Metodis Sukadono atau Facebook Rida Purba. Kedua, ibadah anak-anak sekolah minggu dapat disaksikan melalui streaming link YouTube Metodis Sukadono atau Facebook Rida Purba. Yang ketiga, persembahan perpuluhan yang terima dalam minggu ini yaitu dari keluarga 3A sampai 3G boleh kita baca pada buletin kita masing-masing. Yang keempat, persembahan ucapan syukur yang terima gereja dalam minggu ini boleh kita baca pada buletin kita masing-masing. Yang kelima, persembahan kebaktian keluarga jemaat pada hari Minggu 17 Mei 2020. Yang keenam, pada hari Kamis 21 Mei 2020. Yang ketujuh, pada kebaktian Minggu tanggal 24 Mei 2020 boleh kita baca pada buletin kita masing-masing. Yang kedelapan, juga persembahan kebaktian keluarga jemaat yang sudah diserahkan kepada gereja yaitu Minggu tanggal 31 Mei 2020 boleh kita baca pada buletin kita masing-masing. Kesembilan, persembahan kebaktian keluarga jemaat di rumah yang telah menyerahkan ke dalam gereja boleh juga kita baca dari keluarga 9A sampai 9F. Yang ke-10, janji iman untuk panitia penggalangan dana yang diterima dalam minggu ini boleh kita baca pada buletin kita masing-masing. Yang ke-11, dimohon kepada majelis dan pelayan GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono agar terus aktif sebagai pejuang pelayan jemaat walau situasi negara kita dilanda wabah corona. Karena salah satu visi GMI adalah pekabaran firman Allah harus dikobarkan pelayan-pelayan gereja. Himbauan ini harap dapat dilaksanakan majelis dan pelayan gereja kita. Yang ke-12, santapan iman yang diambil dari Almanak GMI tahun 2020 mulai besok Senin sampai hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pagi dan malam boleh kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita satu minggu ke depan. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan buletin ini, mohon disampaikan kepada majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono untuk diperbaiki. Majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono menyampaikan selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita dalam satu minggu ini. Untuk selanjutnya
Mari kita mengikuti doa yang dibawakan oleh Guru Injil Boru Purba STH. Bapak dan Ibu, mari kita satukan hati kita bersekutu di dalam doa. Oh Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami sampaikan ke hadirat-Mu atas segala anugerah dan limpahan kasih setia yang Tuhan masih berikan bagi kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, kami boleh mengawali rangkaian ibadah kami pada hari ini, dan kami percaya dari awal sampai pada akhirnya ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kalaupun ibadah masih akan terus kami lakukan di rumah kami masing-masing bersama dengan anggota keluarga kami. Namun hal itu tidaklah mengurangi hikmat kami untuk memuliakan Engkau. Karena kami yakin dan percaya kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, dan Roh Kudus-Mu membimbing kami, membawa kami lebih dekat dan senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Oh Bapa yang berkasihan, dalam situasi sulit yang boleh kami alami pada saat ini, bawalah kami untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan ajarilah kami untuk bisa mengerti senantiasa maksud dan rencana Tuhan. Jangan biarkan kami ketika dalam pergumulan justru meninggalkan Tuhan, tapi biarlah dalam segala situasi di tengah-tengah kehidupan kami boleh senantiasa bersyukur dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Bapa yang berkasihan, kami berserah kepada Tuhan. Satu minggu yang boleh kami lalui itu adalah karena anugerah. Maka satu minggu ke depan yang akan kami jalani juga kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah tuntunan kasih yang daripada-Mu akan senantiasa mengajari kami untuk bisa menjalani kehidupan dan hari-hari kami. Secara khusus pada saat ini juga Tuhan, dalam wabah yang masih terus kami hadapi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, demikian juga dunia yang pada saat ini juga masih berjuang menghadapi wabah yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan, kami bermohon kepada-Mu, biarlah Engkau yang penuh kemurahan itu menganugerahkan berkat-berkat-Mu bagi kami, dan kiranya Engkau juga memberikan solusi terbaik atas insiden yang terjadi di tengah bangsa dan negara kami pun di seluruh belahan dunia pada saat ini. Demikian juga untuk seluruh tim medis yang pada saat ini berada di garda paling depan. Engkau kiranya perlengkapi mereka Tuhan, mampukan mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu, menyatakan kesembuhan bagi mereka yang pada saat ini menderita sakit penyakit. Biarlah juga urapan dan lawatan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka yang pada saat ini terpapar COVID-19, dan biarlah mereka memperoleh kesembuhan karena Engkau Allah yang luar biasa yang bersama-sama dengan mereka. Demikian juga pada saat ini kami yang mengalami kelumpuhan ekonomi karena wabah ini, kiranya Tuhan anugerahkan berkat-Mu bagi kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan. Demikian juga rencana pemerintah yang akan mengambil kebijakan normal kembali. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, biarlah senantiasa rencana ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan juga yang senantiasa bersama-sama dengan kami, mengajari, membimbing dan mengarahkan kami untuk bisa mawas diri mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik, bahkan untuk diri kami sendiri, terlebih bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, mampukan juga pemerintah kami untuk senantiasa mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini. Demikian juga untuk kami seluruh masyarakat. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, karena wabah ini anak-anak kami juga pada saat ini harus bersekolah dari rumah. Tuhan, banyak kejenuhan, banyak tantangan yang mereka alami. Namun kami berserah kepada-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak kami dalam jenjang pendidikan mereka, baik tingkat TK sampai pada perguruan tinggi. Dalam kesulitan-kesulitan yang boleh mereka hadapi, biarlah kiranya Tuhan menyertai. Demikian juga orang tua di rumah, biarlah kiranya Engkau beri hikmat bijaksana kedamaian hati, supaya mereka diperlengkapi untuk bisa mendidik anak-anak dengan baik,
dan damai, supaya anak-anak juga memperoleh sukacita yang daripada Engkau. Tuhan yang berkasihan, kami berserah kepadamu. Biarlah anak-anak kami yang masih dalam proses pertumbuhan juga Tuhan berkati tumbuh kembang mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikian juga anggota jemaatmu yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan anugerahkan bagi mereka pekerjaan. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidupnya. Orang tua kami yang pada saat ini telah ditinggalkan pasangannya, mereka yang ditinggalkan suami atau ditinggalkan istri, bahkan mereka yang memasuki usia yang rentah, kiranya Tuhan juga senantiasa bersama-sama dengan mereka, menjadi penolong, menjadi penghibur bagi mereka. Tuhan yang berkasihan, pada saat ini juga Tuhan kami serahkan untuk keluarga Manali yang beberapa waktu yang lalu juga mengalami kedukaan atas kepergian ibunda tercinta Ibu Erbo Rusitumean. Biarlah keluarga senantiasa Engkau hiburkan, dan biarlah keluarga senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami bersyukur kalau proses adat boleh berjalan dengan baik, demikian juga penghantaran ke tempat peristirahatan sementara. Biarlah semuanya itu membawa kami lebih berpengharapan hanya kepada Engkau saja ya Bapa yang berkasihan. Tuhan yang baik, pada saat ini juga kami mau serahkan kepadamu untuk seluruh jemaat Tuhan yang begitu setia memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh mempersembahkan persembahan ke rumah Tuhan, mereka yang memberikan perpuluhan, demikian juga ucapan syukur. Kami percaya ya Tuhan yang berkasihan, semuanya itu mereka rasakan adalah karena berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah kiranya berkat-berkat-Mu juga semakin Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan, berkati pekerjaan, berkati anak cucu mereka, berkati jugalah masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan yang berkasihan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Yang kami percaya firman-Mu itu menjadi firman yang hidup, firman yang dapat mengubahkan kami dan membawa kami lebih dekat hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami yang berkasihan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak memberikan waktu untuk pengumpulan persembahan di tengah-tengah ibadah kita di dalam keluarga. Tapi kami mau bahwa sebelum kita mengumpulkan persembahan, kami mau disapa oleh firman Tuhan yang kami ambil dari Milaki pasal 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbandaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu ikan-ikan langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita melakukannya. Mari kita menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan ini melalui nyanyian pujian kita yang sudah ada tertulis di buletin. Mari kita menyanyikannya. Firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita di rumah, mari kita sambut melalui nyanyian pujian kita yang sudah ada tertulis di buletin dari nomor 129. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2.
hidup kami, seluruh kesempatan yang kami miliki untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga rindu waktu dan kesempatan ini mau memuliakan Engkau dengan merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami dalam segala keterbatasan kami, dan Roh Kudus-Mu kami percaya akan memperlengkapi kami seluruhnya. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, renungan kita pada hari ini terambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-31. 2 Tawarik pasalnya yang ke-31. Dimulai dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-21. 2 Tawarik pasalnya yang ke-31. Dimulai dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ya, baik Bapak dan Ibu, jika sudah mendapatkannya, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. 2 Tawarik pasalnya yang ke-31, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Dan memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi, kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah didiskusikan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya, orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan jawabnya oleh Al-Ajar, imam kepala keturunan Zadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Kononnya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Ajaya, Nathab, Aseal, Yerimot, Yajobat, Eliel, Yismakhaya, Mahat, dan Benaya adalah penilik di bawah Onaya dan Simei.
saudaranya itu sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azaria, kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha kudus. Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Eden, Binyamin, Yesua, semuanya, Amaria, dan Sekhanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut tuak-tuak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan sejumlah keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk mempersembahkan persembahan kudus bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka. Di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema bagi kita pada hari ini yaitu Allah itu kuat. Allah itu kuat. Bapak dan Ibu yang terkasih, tema kita pada hari ini juga diambil dari nama Hizkia. Hizkia yang artinya adalah Allah itu kuat. Allah itu kuat. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bercerita tentang seorang pemimpin, bercerita seorang pejabat atau raja yang sukses pasti adalah semua idaman orang. Kalau ditanya kepada kita siapa yang ingin menjadi pemimpin, pasti semuanya kita ingin menjadi pemimpin. Tapi ketika ditanya siapa yang mampu memimpin dan dengan penuh tanggung jawab membawa kebaikan, apakah semua orang bisa? Tidak semua orang bisa. Tapi pada dasarnya ketika ditanya maukah orang menjadi pemimpin, semua orang bisa. Tapi mampukah dia menjadi pemimpin? Tidaklah semua orang bisa. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pemimpin yang sukses adalah idaman semua orang, tetapi tidak semua pemimpin itu akan sukses. Karena banyak pemimpin mengalami kegagalan. Karena apa? Salah mengambil tindakan, akhirnya mengalami kegagalan. Hari ini kita belajar, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang bisa diandalkan dalam berbagai aspek. Dan hari ini kita belajar dari seorang Hizkia yang adalah raja di Yehuda, yang adalah seorang pemimpin, seorang raja yang dapat diandalkan, dan seorang raja yang menjadi teladan. Jadi Bapak dan Ibu, Hizkia juga mengambil kebijakan-kebijakan, teladan-teladan yang luar biasa adalah dari bapak leluhurnya, yaitu Raja Daud. Jadi dia melihat bagaimana pengalaman Daud, bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Daud, bapak leluhurnya tersebut, maka hal itu juga lah yang dia lakukan di masa kepemimpinannya. Bapak dan Ibu yang terkasih, banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Hizkia, banyak
Yehuda. Jadi pada saat itu Bapak dan Ibu yang terkasih, mereka mau merayakan Paskah. Sesungguhnya pada saat itu Paskah telah berlalu, tapi di masa Paskah itu mereka tidak dapat lakukan. Maka mereka berencana dan mereka bermufakat bersama, mereka akan mengadakan Paskah namun di bulan berikutnya. Jadi dalam kesepakatan itu mereka lakukan Paskah bersama-sama. Jadi Bapak dan Ibu, dalam sebuah tindakan itu ada beberapa reformasi yang dilakukan oleh Hizkia pada saat itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca tadi dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-31, dimulai dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-21, di sana kita bisa lihat Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada persembahan-persembahan yang diberikan oleh raja. Jadi persembahan yang diberikan oleh raja itulah yang akan dimanfaatkan untuk hari-hari tertentu. Lalu kemudian reformasi yang kedua yang dia lakukan di tengah-tengah bangsa Yehuda pada saat itu, yaitu mengajak umat memberikan persembahan khusus dan persembahan-persembahan yang lainnya. Bapak dan Ibu, kalau kita telusuri sebenarnya di sini, ketika Raja Hizkia beserta dengan rombongan mendatangi lumbung-lumbung yang ada di situ, dan ketika dia bertanya bagaimana, dan dijawab pada saat itu, kami telah makan dengan sepuas-puasnya sampai pada sisanya sangat banyak sekali, bertimbun-timbun. Dan dikatakan di sana Bapak dan Ibu, mereka menghitung persembahan itu sebanyak 4 bulan lamanya. Di sini kita bisa melihat begitu luar biasanya reformasi yang dilakukan oleh Hizkia. Bagaimana dia mengarahkan umat yang dahulunya telah jauh daripada Tuhan, lupa memberikan persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan yang lainnya kepada Tuhan, sampai pada akhirnya mereka memberikan persembahan-persembahan itu kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat Bapak dan Ibu yang terkasih, umat itu bukan menjadi miskin, bukan menjadi susah, tapi ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, umat itu sangat diberkati oleh Tuhan. Hasil pertaniannya begitu melimpah, lembu sapinya juga sangat diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita bisa belajar, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang dilakukan Hizkia terhadap umat yang ada di Yehuda pada saat itu, ketika mereka dalam kesetiaan memberikan tanggung jawab mereka kepada Tuhan, justru di saat itu Tuhan tidak mempermalukan mereka. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing kepada Tuhan. Karena ketika kita menjalankan tugas kita, maka Tuhan yang berperkara untuk mendatangkan berkat bagi kita. Lalu kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, Raja Hizkia menyadari bahwa apa yang dialami oleh Daud, kesuksesan yang dialami oleh Daud itu adalah karena kedekatannya dengan Tuhan. Maka dia juga ajak umat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhanlah yang punya kita. Maka dalam menjalani kehidupan ini kita tidak dapat menjalaninya tanpa kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu mari terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena kita punya Allah kita yang kuat. Jadi hari ini kita belajar dari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari keberhasilan yang dialami oleh Hizkia di ayat yang ke-20 dan di ayat yang ke-21, bagaimana dia melakukan segala sesuatunya sampai pada akhirnya dia berhasil. Ada 2 poin penting yang dapat kita renungkan bersama pada saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, ia mengawali pekerjaannya dengan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, Hizkia yakin dia itu bukanlah apa-apa dan tidak akan menjadi apa-apa jika hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuannya belaka, tetapi dia
mendasarkan segala sesuatunya, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, mengawali pekerjaannya dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan dia yakin kepada ibu, ketika Tuhan yang berperkara bersama-sama dengan dia, pekerjaan itu tidak akan menghasilkan kesia-siaan. Lalu kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ia sadar betul bahwa ia punya Tuhan yang kuat. Jadi hari ini kita juga belajar, Bapak dan Ibu, dalam segala situasi sulit yang kita hadapi, kita punya Allah kita yang kuat. Jangan pernah mengadu kepada tetangga, karena tetangga sekali mendengarmu lalu kemudian menyampaikan apa keluhan kepada orang lain. Jangan sampaikan kepada keluarga, karena hari ini kau sampaikan kepada keluarga, besok ketika engkau menyampaikan keluhanmu yang lain, dia akan menutup telinga. Tapi sampaikanlah kepada Tuhan Allah kita yang kuat, dan dia tidak akan pernah mengeluh dalam setiap keluhan-keluhan yang kita sampaikan kepadanya. Dan dia juga tidak akan sampaikan kepada umat yang lain apa yang menjadi keluhan kita. Allah kita itu luar biasa. Oleh karena itu mari kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita akan terus bersama-sama dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu mari kita terus mengambil waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan kita, mengambil waktu untuk mendekatkan diri kita bersama dengan Tuhan kita, karena dialah yang akan terus menjaga, melindungi, memelihara, dan akan terus menuntun perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami yang berkasihan, Allah yang begitu hebat dan luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami. Dan hari ini kami boleh belajar dari seorang Hizkia yang menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan ketika dia mengawali segala pekerjaannya, dia senantiasa bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang menjadi penolong di dalam setiap kehidupannya. Maka hari ini juga Tuhan, dalam ibadah yang boleh kami lakukan, biarlah kami mengambil komitmen untuk senantiasa menyerahkan hidup kami, mengawali seluruh aktivitas dan pekerjaan kami dengan kuat kuasa dan pertolongan daripada Tuhan saja. Dan kami percaya ya Bapa yang berkasihan, bahwa ketika kami senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan, maka kami yakin dan percaya kami akan memperoleh damai dan sejahtera, dan kami akan memperoleh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Ajarilah kami Tuhan membawa kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Seperti halnya Hizkia, biarlah kami juga boleh belajar melakukan seperti apa yang dilakukannya. Roh Kudus-Mu yang akan memperlengkapi kami, Roh Kudus-Mu juga yang akan memberikan hikmat bijaksana bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa yang berkasihan, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah.
mulai saat ini hingga Maranatha Yesus datang kedua kali. Amin.